Ada banyak kasus Pak Arif, di mana pembeli itu mereka tidak memeriksa dokumen dengan detail. Nah, kalau sertifikat tanah dan riwayat kepemilikan tidak jelas, bisa-bisa di kemudian hari pembeli malah akan menghadapi masalah hukum. Sebaiknya kita itu sebelum membeli memastikan dulu pajaknya sudah dibayar atau belum oleh penjualnya sebelumnya, gitu Pak Arif. Tidak semua jalan di Bali itu terdaftar sebagai jalan umum. Kadang ada jalan yang memang terlihat sebagai jalan seperti jalan umum, tapi ternyata itu tanah milik orang lain. Ada di belakang tanah saya, dia sekarang lagi pembangunan tuh. Terus dia melalui tanah saya, tapi setelah saya blok, dia bingung lewat mana dia mau ngakses keluar ke jalannya begitu. Pecatu ini kan kawasan premium yang sifatnya private ya, lebih cocok untuk villa-villa mewah sama untuk investasi jangka panjang juga. Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Mirrorland Bali di acara Samani News bersama saya Arif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang nggak kalah menarik seperti minggu lalu. Tapi kali ini kita lebih santai ya, di mana kita akan membahas 3 hal penting yang harus diketahui sebelum Anda memutuskan untuk membangun rumah di Bali atau membeli rumah di Bali. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya kita ditemani oleh 2 orang properti expert dari Samani, yaitu Bu Vidya dan Pak Albert. Apa kabar Bu Vidya, Pak Albert? Baik Pak Arif. Apa kabar baik Pak Arif, terima kasih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal yang cukup menarik juga seperti energi hijau, LRT, dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang properti di Bali khususnya ya. Minggu ini kita mungkin agak sedikit santai ya. Bisa santai dulu mungkin Bu Vidya dan Pak Albert, jangan terlalu tegang biar teman-teman sahabat Samani juga tidak terlalu bosen yang dengar kita tegang-tegang terus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 hal yang cukup penting nih pada saat kita mau membeli properti di Bali atau memutuskan untuk membangun rumah di Bali. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Oke Bu Vidya, kita tahu bahwa tantangan atau persoalan utama pada saat kita membeli rumah atau membangun rumah di Bali adalah soal dokumen. Mungkin bisa dijelasin lebih rinci gitu Bu Vidya. Tentu Pak Arif. Jadi gini ya, jadi di Bali itu masalahnya sebenarnya cukup rumit karena banyak pembeli dari warga negara asing. Karena orang asing ini tidak bisa memiliki tanah sebagai hak milik. Jadi mereka itu menggunakan sistem leasehold yang masa sewanya itu 25 sampai 30 tahun, tapi ini tuh bisa diperpanjang sampai 80 tahun. Namun penting sekali untuk memastikan bahwa sertifikat tanah, pajak, sejarah kepemilikan tanah itu harus lengkap dan sah, Pak. Nah, apalagi ada banyak kasus Pak Arif, di mana pembeli itu mereka tidak memeriksa dokumen dengan detail. Nah, kalau sertifikat tanah dan riwayat kepemilikan tidak jelas, bisa-bisa di kemudian hari pembeli malah akan menghadapi masalah hukum. Nah, karena itu kami selalu menyarankan untuk klien mereka bisa menggunakan jasa notaris atau pengacara yang berpengalaman itu untuk memastikan keabsahan dokumennya Pak Arif. Oke, jadi dokumen yang tidak jelas itu akan jadi mimpi buruk ya di masa depan. Jadi benar sekali Pak Arif, sebaiknya kita itu sebelum membeli memastikan dulu pajaknya sudah dibayar atau belum oleh penjualnya sebelumnya, gitu Pak Arif. Jadi kalau tidak dicek, pembeli bisa terkena dampaknya. Wah, jadi teman-teman jangan tergiur ya karena harga murah, tapi harus dicek juga itu dokumen apakah dia sudah sah dan lengkap, dan juga pajak-pajak juga harus sudah dibayar oleh pembeli sebelumnya. Atau kalau memang pajaknya belum dibayar, mungkin bisa dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau nyari villa di Bali dengan sertifikat hak milik dan legalitas terjamin, langsung bisa kontak nomor di bawah. Oke, topik kedua kita kali ini adalah akses jalan. Nah, Pak Albert, kenapa sih akses jalan itu sering diabaikan oleh klien-klien atau calon pembeli properti atau orang-orang yang ingin membangun properti di Bali? Nah, masalahnya kayak gini Pak Arif, tidak semua jalan di Bali itu terdaftar sebagai jalan umum. Kadang ada jalan yang memang terlihat sebagai jalan seperti jalan umum, tapi ternyata itu tanah milik orang lain. Nah, kalau suatu saat pemilik tanah menutup akses, akibatnya jadi properti kita atau properti yang dibeli itu jadi terisolasi. Makanya kami selalu menekankan untuk mengecek apakah jalan menuju properti itu sudah terdaftar sebagai jalan umum atau bukan. Seperti itu, Pak.
Kalau jalan tersebut tidak terdaftar, minta penjual untuk memberikan hak asus atau izin tertulis. Jangan hanya percaya pada kondisi fisik di lapangan. Gitu sih Pak Arif. Iya sih Bu Vidya, itu soalnya di Bali itu saya pun ngalamin sendiri, itu ada di belakang tanah saya, dia sekarang lagi pembangunan tuh. Terus dia melalui tanah saya, tapi setelah saya blok, dia bingung lewat mana dia mau ngakses keluar ke jalannya begitu. Jadi nggak cukup ya kalau kita cuma ngecek di Google Map aja teman-teman. Jadi kita harus cek keabsahan dokumennya, apakah itu jalan utama atau jalan umum atau tidak. Bagaimana menurut Pak Albert mungkin? Nah, kalau menurut saya yang terpenting itu untuk memastikan bahwa semuanya sudah terverifikasi dengan dokumen resmi. Kalau memang ragu, sekali lagi ya konsultasikan aja dengan notaris atau konsultan properti yang terpercaya, Pak Arif. Oke, saya rangkum sedikit ya dari apa yang telah Bu Vidya dan Pak Albert sampaikan. Berarti kita tidak cukup hanya mengecek lewat Google Maps ataupun mengecek kondisi fisik di lapangan, tetapi kita juga harus mengecek keabsahan dokumennya dan juga apakah itu jalan umum atau tanah milik seseorang begitu. Oke, topik terakhir kita kali ini agak sedikit ini ya, experience lah istilahnya. Kembali lagi ke Bu Vidya nih, kenapa sih kita harus mengenal area atau wilayah yang kita incar sebelum kita membangun atau membeli properti di wilayah tersebut? Karena suasananya itu seringkali berbeda-beda dengan kehidupan sehari-hari nih Pak Arif. Misalnya Canggu atau Seminyak itu menyenangkan untuk liburan tetapi macet. Jadi banyak orang memilih Uluwatu, Jimbaran, dan Pecatu itu karena lingkungannya itu lebih santai, lebih rileks gitu Pak. Ya, saya setuju. Misalnya Uluwatu, itu kan terkenal dengan tebing-tebing yang dramatis. Terus ada pantai Padang-Padang dan Suluban, itu kan terkenalnya untuk orang yang suka surfing atau cuman buat menikmati sunset. Terus kayak Jimbaran nih, Jimbaran tuh cocoknya untuk keluarga atau mereka yang suka nyari-nyari seafood yang segar kayak gitu. Terus, nah tadi ada Pecatu. Pecatu ini kan kawasan premium yang sifatnya private ya, lebih cocok untuk villa-villa mewah sama untuk investasi jangka panjang juga. Oke, jadi pilihan area sangat mempengaruhi kenyamanan dan gaya hidup juga ya. Tepat sekali Pak Arif. Pilihlah area yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, jangan hanya karena popularitasnya. Oke, jadi diskusi kita kali ini cukup informatif ya. Terima kasih buat Bu Vidya dan Pak Albert atas waktunya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada tips dari Bu Vidya dan Pak Albert yang bisa disampaikan ke teman-teman. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan besar, karena properti itu adalah investasi jangka panjang, jadi lakukan dengan bijak. Dan pastikan nih teman-teman memahami regulasi di Bali ya, terutama untuk calon pembeli asing. Nah, kuncinya adalah informasi yang jelas. Wah, luar biasa sekali. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman yang mau membangun rumah di Bali atau membeli properti di Bali. Terutama di area seperti Uluwatu, Jimbaran, atau Pecatu. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube Miraland Bali, dan sampai jumpa di episode berikutnya.